Tanggal 10 Syawal, berarti beberapa hari yang lalu ada haul agung, yaitu haulnya Maulana Hasanuddin di Banten. Di situ dihadiri keluarga besar dari keturunan atau zuriyahnya Maulana Hasanuddin. Yang mengisi acara ada di situ Tubagus Kiai Haji Fathul Adzim. Kalau di bannernya ini yang resmi ya, ada di situ fotonya Habib Lutfi bin Yahya, tetapi mungkin beliau tidak bisa hadir. Setidaknya ini bisa kita simpulkan Habib Lutfi itu diundang. Yang menjadi pertanyaan adalah kemana dua orang ini? Apakah sama-sama diundang tetapi tidak datang, atau tidak datang karena memang tidak diundang? Dalam bab nasab itu ada satu istilah nasab yang sangat tidak enak didengar, yaitu nasab mardud. Nasab mardud itu adalah nasab yang ditolak. Karena bahasanya ditolak berarti ada yang menolak. Lalu apa nasab mardud? Nasab mardud itu adalah ahadun atau seseorang idda'a annahu yantasibu ila qabilatin ya wa hum lam yukirru bidzalik. Seseorang yang mengaku atau mengklaim dirinya bernasab kepada satu kabilah, tetapi kabilah tersebut tidak menerima pernyataan itu. Apakah berarti TB Moge ini ditolak nasabnya? Oh, enggak juga. Saya tidak tahu pasti seperti itu. Toh tidak diundang bukan berarti tidak diterima nasabnya. Walaupun bukan berarti diterima ya wallahu alam, saya tidak tahu persis. Cuma ada nasab mardud seperti itu. Jadi kita mengaku saya keturunan ini, tetapi kelompok yang kita akui malah menolak kita. Itu namanya mardud. Jadi pihak usulnya itu menolak furu. Sama dengan misalnya Maman mengaku saya anaknya Mukidi, lalu Mukidi mengatakan tidak. Karena ikrar itu dari usul ke furu. Mukidi yang mengatakan Maman anak saya. Kalau Maman mengatakan saya anaknya Mukidi, kalau Mukidinya menolak ya nggak sah nasabnya itu. Itu mardud namanya. Kalau yang dekat, kalau yang jauh ya mengaku kepada kabilah. Tetapi kalau Tubagus Mugi Nur Fadil ini kan dia sendiri sebagai nakib kalau tidak salah ya, lembaga kekancingan atau apa itu, sepertinya itu nakobah ya. Jadi tidak bisa juga ini diartikan beliau itu ditolak nasabnya atau bagaimana, karena kita juga tidak tahu pasti apakah kabilah dari Sunan Gunung Jati atau yang spesifik kepada Maulana Hasanuddin ini menerima atau menolak. Tetapi tidak penting menurut saya masalah itu. Yang jelas mereka berdua ini tidak hadir, walaupun tidak jelas juga karena tidak diundang atau diundang tapi berhalangan. Atau mungkin karena berdua ini sedang ada di pusara konflik masalah nasab, sehingga acara itu tidak mau dihadiri atau tidak mau melibatkan orang-orang yang sedang ada di konflik masalah nasab. Semua alasan bisa masuk akal. Atau mungkin bisa jadi karena kedua orang ini selalu meneriakkan DNA. Sementara kita tahu bahwasanya pernah salah satu dari Tubagusnya itu menjelaskan kalau DNA-nya bukan J1 ya. Termasuk Tubagus Fathul Adzim kan, kalau versi yang diceritakan oleh seseorang Tubagus itu kan bukan J1. Ya wallahu a'lam, apakah maksud dari kedua orang ini mau menolak nasabnya Tubagus Fathul Adzim sebagai jalur laki-laki dari Maulana Hasanuddin atau bagaimana? Karena terkadang orang itu memang tidak menjelaskan sesuatu dengan sore. Artinya misalnya begini, orang bilang kalau bukan J1 maka tidak mungkin dia keturunan jalur laki-laki, bisa jadi jalur keturunan jalur perempuan. Kata Kiai Maduddin, misalnya ada orang yang mengklaim jalur laki-laki tapi ternyata bukan J1, maka tolong diperiksa lagi nasabnya. Mungkin ada yang keliru. Kalau kata Pak Dr. Sugeng, ya mustahil kalau bukan J1, atau kalau O misalnya, mustahil dia itu jalur lurus laki-laki. Ya, kalau kita sepakati misalnya Dzurriyyah Nabi itu J1, berarti
Maulana Hasanuddin J1, maka Tubagus yang bukan J1. Ya kalau Tubagus berarti jalur laki-laki, mungkin keliru buku nasabnya, kan begitu menurut mereka ya. Jadi itu semuanya adalah kemungkinan-kemungkinan. Cuman saya baca di komentar-komentarnya ya pertanyaannya sama, kemana dua orang ini? Gitu. Mereka ini kan dikenal sekali sebagai Trah Wali Songo, jalurnya kan jalur dari Banten. Ya. Nah sekarang sedang ada pesta besar, haul agungnya kok mereka nggak ada. Apa karena nggak diundang, atau diundang tapi nggak datang, atau kenapa? Kan begitu. Walaupun ya wallahu a'lam ya, apa yang disimpulkan oleh orang-orang itu ya bebas-bebas aja, silakan menyimpulkan. Ini yang disebut dengan ihtimalat ya, apa namanya itu, banyak interpretasi. Ya silakan diinterpretasikan seperti apa. Karena mayoritas hal-hal yang memang multi interpretasi itu akan melahirkan beberapa interpretasi. Namanya juga multi interpretasi. Kalau misalnya Gus Fuad nggak diundang, Gus Fuad kan nggak ada urusannya dengan Kesultanan Banten. Atau misalnya KRT Fakih juga nggak ada urusannya. Yang paling mendekati ya ini, ya, dua orang ini ya. Kalau misalnya Mama Gufron itu kan juga katanya Trah Syekh Nawawi. Syekh Nawawi kan juga mungkin ya ke Maulana Hasanuddin atau ke Sunan Gunung Jati. Tapi kok nggak diundang juga. Ya wallahu alam ya. Sebetulnya tidak semua Tubagus diundang juga sepertinya, atau tidak semua Tubagus diundang atau lalu hadir ya. Jadi tidak bisa disimpulkan apa-apa. Jadi semuanya hanyalah sebuah pertanyaan-pertanyaan saja. Kita sedang bicara heboh-heboh nasab, sedang mempertegas terah sana terah sini, sedang bicara keturunan sana keturunan sini. Ini ada acara besarnya, kok nggak diundang, bukan nggak diundang ya, kok nggak ada, apakah nggak diundang atau diundang kok nggak datang atau apa. Kalau ada orang mempertanyakan hal semacam ini, iya ingin tahu jawabannya, bukan menggiring opini, bukan menggiring apa, karena apanya yang perlu digiring kita bisa saksikan di depan mata kita, kenyataannya seperti itu. Bukan kita memframing sana framing sini, bukan. Tapi memang layak dipertanyakan. Yang setiap saat kesana kesini sepertinya mempertegas diri sebagai terahnya Sunan Gunung Jati, terahnya Maulana Hasanuddin, tapi kok di acara haul besarnya nggak datang. Nggak datang itu sudah bahasa lebih daripada bahasanya nggak diundang. Walaupun bisa jadi nggak datang karena nggak diundang, atau nggak datang walaupun diundang, begitu ya. Jadi itu saja, semoga siapapun bisa menerima apapun kenyataannya. Allahumma hadina hadasabil.